بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita masih tentang tanda-tanda orang munafik. Sekarang kita akan membahas tanda yang ke-10, yaitu menjauh dari ilmu. Jadi orang munafik itu suka menjauhi ilmu, atau dengan kata lain tidak menyukai ilmu. Kalau sudah tidak menyukai ilmu, maka sudah pasti mereka adalah orang bodoh. Kalau kita tidak suka ilmu, berarti kita adalah orang bodoh. Kalau sudah bodoh, berarti akal kita tidak berfungsi. Kalau akal sudah tidak berfungsi, ya sudah, ya. Hidupnya sebagaimana makhluk-makhluk selain manusia, ya. Laulal ilm lakana nas kal asya. Andai bukan karena ilmu, maka manusia itu adalah seperti benda-benda pada umumnya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bahasan yang ke-10 ini menjadikan kita selalu waspada, ya, bahwa sekecil apapun kita harus pakai ilmu, ya. Sekecil apapun harus bermanfaat. Itu. Saudaraku baik yang dimuliakan Allah, untuk membahas tentang bahwa orang munafik itu menjauh dari ilmu, kita mulai dari sini. Kita mulai bicara tentang fungsi akal, ya. Sebagaimana kita sudah ketahui, kalau sudah disebut kata akal adalah hati, ya. Hati yang sudah berisi ilmu. Ketika hati sudah berisi ilmu, itu disebut akal. Maka untuk meyakinkan akal kita ini berfungsi, ini mengikuti syariat Allah. Jadi keberadaan akal pada diri kita, pada manusia adalah untuk mengikuti syariat Allah, untuk mengikuti kurikulum dari Allah. Sumber kurikulumnya ada dua, Al-Quran dan Al-Hadith. Ini sumber kurikulumnya.
Tapi bagaimana agar akal ini berfungsi saat mengikuti syariat Allah adalah dengan pemahaman yang benar. Adakah mereka yang memahami Al-Quran hadis dengan benar, dengan tidak benar? Banyak, ya, banyak. Buktinya Rasulullah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73. Itu tandanya banyak umat Rasulullah yang memahami Al-Quran hadis dengan cara pemahaman yang tidak benar. Ya, jadi umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73, satu yang mereka akan masuk surga. Berarti kita di sini benar-benar dipacu untuk fastabiqul khairat agar kita berada di sini, di mereka yang mengikuti syariat, sumbernya Al-Quran hadis dan memahaminya dengan cara pemahaman yang benar. Nah, ketika Al-Quran dan hadis dipahami secara benar, maka Allah menyebutnya dengan nur. Ya, dan menyebutnya dengan nur artinya adalah cahaya. Dimaksudkan dengan cahaya itu kita bisa melihat. Bahkan bukan hanya bisa melihat, bisa membedakan, ya, mana merah, mana putih, mana tinggi, mana pendek, ya, mana rendah dan sebagainya. Nah, ketika kemampuan itu bisa dimiliki oleh seorang manusia, itulah ilmu, ya, itulah ilmu. Jadi ilmu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, harus dimiliki oleh manusia jika ingin akalnya berfungsi, ya. Nah, baik saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi inilah fungsi akal, ya, agar kita terhindar dari kemunafikan, karena orang munafik itu meninggalkan ilmu. Inilah fungsi akal adalah mengikuti syariat Allah, sumber syariat Allah adalah Al-Quran hadis dengan pemahaman yang benar, maka Allah menjadikannya itu cahaya dan itulah ilmu. Jadi ilmu adalah cahaya. Nah, setelah kita tahu ilmu, maka agar kita waspada, ya, karena tadi Rasul mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73, berarti masing-masing menganggap benar. Menganggap benar. Kalau sudah menganggap benar, itu ilmu juga, ya, menganggap ilmu. Nah, maka kita harus memahami macam-macam pengetahuan yang sudah kita pernah membahasnya. Jika kita tidak memahami macam-macam pengetahuan ini, maka kita akan seperti tadi, ya, menganggap apa yang kita kerjakan padahal salah, benar. Padahal masih keliru, tapi tetap kita menganggap benar. Mengapa? Karena tidak mengetahui, tidak paham macam-macam pengetahuan yang Allah sudah siapkan di dalam syariatnya. Nah, untuk mengetahui ilmu yang benar maksudnya, maka harus mengetahui macam-macam pengetahuan, ya. Apa saja macam pengetahuan yang ada dalam syariat Islam untuk bisa menjaring, memfilter, ya, mana yang sebenarnya dijadikan dasar kita beramal. Nah, ini teman-teman, ada 5 macam. Ada ilmu, ada zon, ada waham, ada syak, ada jahil. Jika kita tidak mengetahui macam-macam pengetahuan ini, yakin, ya, yakin akan senantiasa terkena subhat. Kalau sudah terkena subhat, ya sudah hawa, ya, atau hawa nafsu bahasa kitanya. Kalau sudah hawa nafsu, maka syahwat pun akan bergabung, maka akhirnya amal-amalnya pun tidak diterima. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi inilah macam-macam pengetahuan untuk terus bisa mendeteksi diri kita, apakah akal kita berfungsi atau tidak. Nah, ketika disebut ilmu, apa yang kita pahami? Pengetahuan yang pasti yang memecahkan masalah atau bisa memecahkan masalah. Jadi kalau sudah pasti, sudah tidak diragukan lagi. Makanya Al-Quran, Al-Hadis itu sebenarnya
ya, bila kita serius mempelajarinya hingga kita bisa beramal, itu pasti ilmu. Itu pasti ilmu. Tapi walaupun demikian, karena manusia itu bermacam-macam, proses untuk mendapatkan ilmu pun bermacam-macam, maka Allah tetap menjadikan Al-Quran, ayat-ayatnya itu dengan 3 istilah yang sudah kita ketahui semuanya. Pertama istilah bayinat, pertama istilah huda. Kemudian Allah mengistilahkan lagi dengan bayinat minal huda. Yang ketiga baru furqan. Ya. Jadi Al-Quran yang isinya ayat-ayat Allah, walaupun itu ilmiah, namun Allah tetap memberikan istilah huda. Dan ketika istilah huda ini kita pahami, maka itu adanya pengetahuan secara umum. Jadi bisa zon, bisa waham, bisa syak, bisa jahal. Ya, jadi di dalam surah Al-Baqarah yang terkenal ketika kita ini berada di Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah menyebut Al-Quran itu sebagai hudan. Apa maksudnya ini teman-teman? Bisa jadi zon, bisa jadi waham, bisa jadi syak, bisa jadi jahal. Hudan. Nah, sedangkan Al-Quran itu sudah jelas untuk beramal, ya. Maka Al-Quran ini akan dianggap sebagai zon. Apa itu zon? Ini pengetahuan di atas 50%, berarti belum 100%. Ya. Kalau belum 100% belum jadi ilmu. Atau Al-Quran juga bisa jadi waham. Apa itu waham? Pengetahuan di bawah 50%. Ya. Tetap nggak bisa jadikan beramal. Atau Al-Quran juga bisa syak. Apa itu syak? Pengetahuan yang meragukan. Al-Quran juga bisa jadi jahal. Apa itu? Tidak memiliki pengetahuan. Nah, siapakah mereka tadi? Orang-orang yang ketika membaca Al-Quran gak mempengaruhi dirinya, ya, tidak memberikan pengaruh kepada dirinya. Padahal Al-Quran harusnya jadi apa? Jadi furqan, ya. Jadi ilmu buat siapa yang membaca, siapa membaca bisa membedakan mana hak mana batil, yang pada gilirannya beramal secara benar alias ilmu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. Kenyataannya Al-Quran dibaca, tapi tadi baca apa? Tidak tahu, ya. Nah, kalau sudah tidak tahu, bagaimana bisa beramal? Ya. Kalau sudah mengatakan tidak tahu, berarti tidak bisa beramal dari yang dia baca tersebut. Nah, makanya Al-Quran hudan, kita pahami petunjuk. Padahal bukan hanya petunjuk, pengetahuan yang masih umum. Ya, hudan pada ayat 185 tersebut bukan petunjuk artinya, tapi pengetahuan secara umum. Siapapun yang baca saat itu tapi tidak memberikan informasi buat dirinya yang utuh alias ilmu, maka itu masih pengetahuan umum, bisa zon, bisa waham, bisa syak, bisa jahal. Ya. Nah, jadi bagaimana bagi kita harus jadi furqan, ya? Karena Allah mengatakan bayinat minal huda, penjelas untuk pengetahuan yang masih umum tadi. Setelah dijelaskan pengetahuan yang masih umum itu, jadilah furqan, jadilah ilmu. Nah, ketika sudah jadi ilmu, maka jadilah itu dasar kita beramal. Dan apalagi kata Rasulullah, nanti akan banyak qurra, akan banyak orang-orang yang pintar baca Al-Quran, tapi la yatazawadhul qum, tidak nyampe ke dalam hati, alias tidak beramal dengan yang dia baca. Bahkan kata Rasulullah, seperti anak panah lepas dari busurnya. Ya, seperti anak panah, dia bisa Quran tapi nggak paham amal-amal tentang agamanya. Nah, seperti inilah orang-orang munafik, ya. Seperti inilah orang-orang munafik, wal'iyadzubillah. Nah, teman-teman, jadi ini macam-macam pengetahuan harus kita hafal, ya. Kalau tidak hafal,
maka ibadah kita bisa dikatakan tidak akan benar. Ya. Ibadah kita kemungkinan besar terkena syubhat. Ya. Kalau sudah terkena syubhat, maka tidak bermanfaat. Nah, setelah kita mengenal macam-macam pengetahuan, ilmu adalah sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan taman, pengetahuan yang pasti yang bisa memecahkan masalah. Kenapa Anda begini? Ini dalilnya. Kenapa Anda begitu? Ini dalilnya. Itu ilmu namanya. Ya. Tapi kalau hanya kenapa Anda begini? Ya kira-kira seperti inilah. Ya, kira-kira memang seperti ini. Nah, itu berarti syak. Ya. Nah, kalau sudah syak, diputar-putar bisa jadi zon, bisa jadi waham, bisa jadi jahal. Ya. Jadi ketika zon, ketika waham, ketika syak, semuanya bukan ilmu. Ya, semua bukan ilmu. Seperti itu. Jadi jika kita ingin meyakini itu ilmu, maka kembali kepada Al-Quran dan kita pahami dengan benar. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami dengan benar? Kita harus paham agama. Ya. Kalau kita merasa sebagai muslim, kita berarti sebagai umat Islam. Islam itu Allah jadikan sebuah nama agama. Nah, kalau sudah bicara agama, supaya kita benar beramalnya, ada 5 poin yang harus kita pahami dari agama tersebut. Pertama, yang ketika kita bicara agama, bicara amal. Nah, bicara amal, tidak bisa tidak. Ya. Apapun agamanya, kalau mereka itu paham, pasti beramal. Pasti beramal. Dan pasti mereka mengutamakan amal. Ya. Ketika tidak beramal, tidak paham agama. Nah, makanya di sini bicara jaza. Jaza itu balasan untuk amal. Baik amalnya baik ataupun amalnya buruk. Jadi ketika bicara agama pasti bicara amal. Ya, pasti bicara amal. Ya, ketika bicara orang yang berfungsi akalnya, maka pasti bicara amal yang baik dan tidak mau bicara amal yang buruk. Nah, tadi teman-teman, ya. Tadi dalam istilah pengetahuan kan ada 5. Ada ilmu, ada zon, nah, ada waham, ada syak dan ada jahal. Dari 5 ini, pertama kali yang pasti dijadikan sebagai dasar amal adalah ilmu. Itu pasti ilmu. Nah, ada dari 5 pengetahuan tersebut satu lagi yang tetap yang bisa kita jadikan dasar ilmu, yaitu zon. Zon itu apa? Tadi zon. Zon itu pengetahuan di atas 50%. Bisa 70, bisa 80, bisa 90, bisa lebih, tapi tidak mencapai 100%. Pada prinsipnya, zon itu tidak juga bisa untuk dijadikan beramal sebagaimana waham, syak dan jahal. Tapi ada yang namanya zon asasi. Ya, saya tidak menyebutnya, dia tidak menulis di sini. Zon asasi, asas. Ya, itu sudah jadi bahasa kita. Zon asasi. Apa itu zon asasi? Dugaan namun berdasarkan dalil yang ada. Kalau ketika bicara ilmu, itu lebih bicara amal-amal agama yang sudah makhdoh, yang sudah jelas sekali tuntunannya, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, bagaimana sholat yang benar, haji yang benar, puasa yang benar, seperti dalam rukun Islam tersebut, ummahatul a'mal, induk-induk amal, itu ibadah makhdoh. Nah, dari ibadah makhdoh ini harus melahirkan ibadah-ibadah disebut dengan ghair makhdoh. Nah, ibadah ghair makhdoh ini teman-teman sumbernya dari mana? Dari zon asasi. Ya, ibadah-ibadah ghair makhdoh itu sumbernya, dasarnya dari zon asasi.
Kalau ibadah mahdhah dari ilmu, kalau ibadah ghair mahdhah itu dari zon asasi. Dan ini lebih berkaitan dengan duniawiyah kita. Ya. Jadi ketika bicara dunia, Allah tetap menyuruh kita beramalah dengan dunia tersebut hingga bermanfaat untuk akhiratmu. Tapi bagaimana cara beramalnya? Nah, inilah melalui zon asasi. Melalui zon asasi. Ya, nanti saya berikan contoh. Ya, kalau tadi ilmu itu sudah jelas, bagaimana sholat? Begini tata cara sholat. Bagaimana puasa yang benar? Begini puasa yang benar. Bagaimana haji umroh yang benar? Begini. Bagaimana zakat? Begini. Tapi ketika bagaimana ya saya menggunakan rumah saya? Bagaimana saya bikin baju? Bagaimana menggunakan motor saya? Gak diatur di dalam agama secara apa? Secara detail. Ya. Tapi kalau bicara sholat detail. Begini ruku, ya, begini takbir, berapa kali mengangkat tangan, ya, bagaimana sujud, bagaimana posisi kaki ketika sujud, detail. Tapi ketika kita bertanya, bagaimana ya cara membuat rumah, bagaimana ya cara membuat baju, bagaimana cara membuat makanan, dalam agama tidak dijelaskan secara detail. Kita disuruh mendetailkannya, tapi dengan catatan harus tetap berpahala. Nah, itu namanya zon asasi. Contoh teman-teman, zon asasi ketika bicara amal, ya. Jadi kalau sudah bicara agama, tidak boleh lepas dari amal. Ya, sebisa mungkin. Katakanlah setiap detiknya ini harus bernilai. Kalau sudah bicara agama, bicara jaza. Ya. Kalau setiap detik kita isi dengan sesuatu yang mazmum, yang tercela alias berdosa, bagaimana ujungnya? Setiap detik dosa. Ya, jadi menit, jadi jam, jadi hari. Kalau setiap detik berdosa, ya begitu akhirnya. Nah, kita setelah paham agama, kita tidak mau setiap detik kita berisi dosa. Kita ingin setiap detik kita berisi amal. Maka tadi di samping ilmu, maka kita harus paham zon yang namanya zon asasi. Inilah sebagai trigger untuk kita terus beramal dalam setiap detiknya ini dari zon asasi ini. Contoh, Rasulullah bersabda, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Kata Rasulullah, jangan kalian meremehkan sesuatu yang ma'ruf. Apa Rasulullah yang ma'ruf itu? Nah, ya. Rasul tidak mendetailkan, tapi hanya mengatakan ma'ruf dan menjelaskan apa itu ma'ruf. Nah, selanjutnya kita disuruh berpikir, ya, suruh berinovasi, terus suruh mengembangkan. Kata Rasulullah, la tahkiruna syai'an minal ma'ruf. Jangan kalian meremehkan hal yang ma'ruf. Diberi contoh, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun ketika engkau bertemu dengan saudaramu, engkau tersenyum. Jadi walaupun hanya dengan tersenyum, jangan kau sia-siakan. Dan tersenyum tidak sulit. Nah, itu namanya ma'ruf. Kalau begitu apa itu ma'ruf wahai Rasulullah? Ma'ruf adalah ma yu'rafu fil kitab was sunnah. Apa yang ada tuntunannya dalam sunnah, dalam Al-Quran, artinya apa? Bertarget pahala. Ya, jadi sesuatu yang ma'ruf adalah sesuatu yang targetnya pahala. Nah, lantas bagaimana kita menggunakan dunia ini supaya tetap dapat pahala? Jadikan tadi ma'ruf. Nah, kata Rasulullah, untuk mengingat ma'ruf, la dororo wala diror. Tidak boleh kalian menciptakan sesuatu yang mencelakakan siapapun, termasuk diri kalian. Berarti itu teman-teman, tentang dunia ini, kita punya harta benda apapun harus jadi ma'ruf dan tidak boleh mencelakai siapapun. Ya, harus jadi ma'ruf alias harus jadi pahala.
dan tidak boleh mencelakai siapapun. Nah, berarti gimana? Itulah kita disuruh oleh Rasulullah untuk terus berpikir. Ketika bicara, jangan membuat sesuatu yang membahayakan. Kita berada di rumah, ya. Kita berada di pasar, kita berada dimanapun. Ketika kita melihat sesuatu yang itu cenderung membahayakan, melalui hadis la dorara wala diror, kita harus menyelamatkannya. Rasulullah tidak mendetailkan bagaimana cara melakukannya, tidak. Kembalikan kepada kita. Kalau kita berjalan, ketemu di jalan sesuatu yang membahayakan, Rasulullah tidak menyuruh ayo turun kemudian ambil, enggak. Rasulullah mengatakan jangan membuat sesuatu yang membahayakan, baik buat dirimu ataupun siapa saja. Akhirnya apa yang kita lakukan ketika melihat sesuatu yang mencelakai, yang akan mencelakai siapapun, kita lakukan, kita selamatkan. Ada paku di jalan, kita ingat la dororo wala diror, kita ambil bismillah, kita selamatkan. Rasulullah tidak menyuruh ayo ambil, enggak secara detail seperti itu, ya. Cukup dengan jangan mencelakai siapapun. Itu namanya zon asasi. Jadi satu dalil tapi bisa dipraktekkan untuk semua amal-amal yang ada di diri kita di kehidupan ini, dan kita diperintah untuk terus berpikirnya. Itu namanya zon asasi, dan itu biasanya lebih ke hal-hal yang bersifat duniawiyah. Tapi kalau yang untuk ukhrawiyah, makhdoh, ya, itu sudah jelas. Namun tetap amal-amal yang makhdoh ini harus bisa melahirkan amal-amal yang tadi, yang duniawiyah tadi. Termasuk sekarang teman-teman. Sekarang kita di bulan Zulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang mendapat nikmat dari Allah bisa beribadah haji, maka ibadah haji ini mengingatkan kita tentang ummahatul a'mal, tentang induk-induk amal. Ya, apa saja induk-induk amal? Ada dalam rukun Islam. Selain syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Ini induk-induk amal. Ketika kita memahami induk-induk amal, paham semua target dari 4 induk amal ini, itu ibadah ghairul mahdhuf terus bermunculan. Ya, dimanapun target kita harus pahala dimanapun harus pahala. Nah, 4 induk amal ini setelah syahadat. Pertama, sholat. Apa target sholat? Ketika sholat itu benar, kata Allah, bisa mencegah 2 sumber dosa yang sudah sering kali disebut, tanha anil fahsya wal munkar. Ketika bicara fahsya, itu bicara duniawiyah, ya. Semua hal-hal yang bersifat duniawiyah yang akan menjadikan kita berdosa, kecil atau besar, itu fahsya. Maka orang yang sholat harus bisa mencegah, ya, dari yang fahsya, dari dosa-dosa yang muncul dari dunia, ya. Mulut ini dunia, fisik, suruh dijaganya, ya. Jangan menimbulkan dosa dari mulut kita. Telinga juga fisik, ini dunia, ya. Mata juga dunia. Semua yang ada dalam tubuh kita ini dunia. Nah, kata agama, jangan lakukan dari duniamu hal-hal yang fahsya. Teman-teman punya mobil bisa jadi fahsya, punya rumah bisa jadi paksa, itu sumber paksa semuanya. Jadi semua hal-hal yang bersifat duniawi itu menjadi sumber fasa. Bagaimana cara menanggulanginya, membentenginya agar tidak terjadi dosa? Dengan sholat yang benar, kata Allah. Nah, mungkar adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan tata cara ibadah itu sendiri. Membuat kebid'ahan, mungkar. Atau melakukan ibadah yang sudah makhdoh dengan cara yang tidak benar, itu juga mungkar. Ya, teman-teman tidak tahu tata cara sholat yang benar, tapi sholat aja terus, padahal sholatnya tidak benar, itu mungkar. Atau membuat praktek ibadah yang baru,
yang Rasul tidak pernah mengizinkannya, agama tidak mengizinkan, ini juga mungkar. Nah, ketika sholat itu benar, dua target ini akan menumbuhkan amal-amal yang lain, ya. Oh, kata Allah, kalau orang sholat hati-hati bicara. Berarti kemanapun bicara selalu hati-hati. Ketemu siapapun hati-hati, jangan sampai menyebabkan berdosa. Nah, ini sholat teman-teman. Jadi ini induk amal yang pertama. Kemudian setelah sholat, zakat, ya. Orang berhaji itu tidak bisa tanpa harta benda, ya. Tidak tanpa harta benda tidak bisa. Maka mengingatkan ibadah haji ini dengan harta benda kita. Orang yang berhaji menggunakan harta bukan sedikit, ya, bukan sedikit. Nah, maka di sini ketika bicara harta, Allah memberikan istilah dengan zakat. Zakat itu arti aslinya membersihkan, ya, mensucikan dari harta kita dari hal-hal yang haram yang akan kita pakai, yang akan kita makan dan lain sebagainya. Nah, dari zakat ini, dari harta ini muncul dua atau beberapa istilah. Ada zakat wajib, ya, yang ditentukan nisab dan waktunya haul. Ada zakat wajib tapi tidak ditentukan baik nisabnya, ukurannya ataupun waktunya. Yang wajib yaitu zakat itu sendiri, wajib berdasarkan nisab dan haul, itu zakat itu sendiri. Kemudian ada yang tidak berdasarkan nisab juga waktu, nafkah, yaitu kewajiban seorang suami memberikan uang belanja dan sebagainya untuk kehidupan keluarganya, itu tidak ditentukan, besarannya tidak ditentukan, waktunya juga ditentukan. Itu namanya nafkah. Nah, selain itu ada yang tidak wajib, bersifat tatawu atau mustahab, ya, mustahab atau tatawu. Itu tidak ditentukan waktunya, juga tidak ditentukan besarannya, juga tidak ditentukan siapa mustahiknya. Ya, kalau zakat ditentukan mustahiknya, siapa yang berhak menerimanya. Tapi ketika sedekah tatawu tidak ditentukan siapa yang akan menerimanya, apa yang akan diberikannya, yang penting harta benda. Nah, jadi teman-teman, buat kita umat Islam itu tidak akan pernah dibatasi untuk beramal. Ketika kita tidak mampu zakat yang wajib, Allah tetap memberikan kesempatan bersedekah tatawu. Ya, jadi tidak ada ruang tertutup untuk kita terus beramal tiap saat ini, tiap detik ini. Makanya dua ini tetap harus menjadi amal induk. Ya. Nah, yang ketiga, sudah kita ketahui kalau di dalam Al-Quran istilahnya ada dua, siam dan saum. Ya, siam dan saum. Bulan haji ada saum nanti. Ya, bulan haji ada puasa. Kita akan disunahkan puasa, baik 9 hari ataupun mungkin sehari saja. 9 hari berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya nggak mau 9 hari, satu hari saja boleh, ya, nggak masalah. Nah, itu teman-teman. Nah, ketika bicara puasa, istilah yang ada dalam syariat Islam dua, siam dan saum. Ketika siam, maka orientasinya ke fisik, ya, menahan lapar haus. Ketika saum, menahan diri dari berbuat dosa. Nah, maka saum yang benar atau puasa yang benar adalah siam ditambah saum. Ya, siam ditambah saum. Kalau siam tapi nggak pakai saum, nggak bermanfaat dan itu tidak akan melahirkan amal-amal yang lainnya. Maka ketika puasa ini ingin melahirkan amal-amal soleh yang lainnya, harus dua, siam dan saum. Siam yang wajibnya di Ramadan, siam yang tidak wajibnya di luar Ramadan. Jadi dengan siam dan saum itu tetap agama memberi pintu yang selebar-lebarnya untuk kita beramal sekecil apapun. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal amal bi
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, dusta dan lain sebagainya, atau amal-amalannya juga sama dusta, ya, maka apa kata hadis tersebut? Allah tidak butuh dengan puasa dia. Jadi walaupun kita sudah mengosokkan perut seharian penuh, tapi lisan kita tidak dijaga dari berkata-kata yang berdosa, mata kita tidak dijaga dari itu nggak ada manfaatnya. Justru kebalikannya, kita tidak menahan lapar haus, tapi kita saum. Itulah target dari Allah tarbiyah kita di Ramadan. Jadi andai pun kita tidak mengosongkan perut kita alias tidak siap, tapi kita tetap saum, kita tetap bisa beramal setiap detiknya. Ya, nah, yang keempatnya induk amal adalah haji itu sendiri. Nah, pada kesempatan kemarin sudah pernah sampaikan, seorang yang berhaji, berumroh sebelum, ketika dan setelahnya tetap harus melihat, mengontrol 3 hal ini. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ya, rafas berarti berpikir, berkata, berbuat yang jorok. Ya, berkata jelek itu bisa masuk rafas. Berkata porno, berkata begini, memandang, itu rafas. Allah mengingatkan kepada mereka, terkhusus kepada yang mau berumrah dan berhaji, umumnya kepada umat manusia, jangan rafas, jangan rafas. Kemudian jangan fusuk, ya, jangan fusuk. Apa itu fusuk? Al-khuruj 'anit tha'ah, keluar dari ketaatan, alias tidak taat. Ya, ketika bicara taat, teman-teman sudah pasti ingat 2 kata kuncinya, at-tauhid wa ittiba. Ya, untuk membuktikan kita taat dan tidak fasik adalah beribadah kepada Allah, baik ibadah makhdah ataupun ghairu makhdah, dan ittiba Rasul, maka itu namanya taat. Jadi lawan dari fusyuk adalah taat, ya. Fusyuk keluar dari ketaatan. Jadi kata Allah, wala fusuqa. Orang yang mau berumrah, mau berhaji, persiapkan, jangan rafas, jangan fusuk. Begitu pula ketika di sana, jangan rafas, jangan fusuk. Begitu pula sepulangnya, jangan rafas, jangan fusuk. Satu lagi jidal. Secara bahasa jidal itu berantem, berantem fisik. Tapi dari sini maknanya bisa diluaskan. Semua bentuk penentangan diri kita kepada Allah dari sisi takdir itu adalah jidal. Jadi ketika kita mendapati kondisi yang gak nyaman buat diri kita, terus kita merasa kesal, merasa jengkel, ya, gak mau nerima, ini namanya jidal. Ya, ini namanya jidal. Jadi menentang takdir Allah itu adalah jidal. Wa'iyadzubillah. Dan ciri-ciri orang ini beriman dengan takdir atau tidak mengimani takdir 4. Insyaallah teman-teman masih ingat. Allah kataba. Allah telah mencatat apa yang terjadi, akan terjadi, telah terjadi, kataba. Allah sudah mencatatnya. Ya. Allahu khalaqa, Allah sudah menciptakan. Allahu sya'a, Allah menghendaki. Allahu alima, Allah maha tahu. Jadi ketika kita tidak menerima kenyataan yang terjadi pada diri kita, amal-amal kita tidak diterima oleh Allah. Berarti tertutup buat kita beramal soleh, ya, terbuka buat kita beramal yang buruk. Waliyadzubillah. Jadi dari haji ini diingatkan, ya, walaupun kita tidak berhaji. Dari umrah diingatkan, walaupun kita tidak berumrah. Apa? Jangan jidal, alias jangan menentang takdir Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, walau kita berat menerimanya, ingat, Allah kataba, Allah khalaqa, Allah sya'a, Allah alima. Kalau kita satu saja dari 4 ini hilangkan, amal kita tidak diterima oleh Allah. Walaupun kita bersedekah dengan sebesar gunung yang ada di Indonesia, misalnya gunung apa, silakan, tidak diterima amal-amal kita.
Ya, sholat kita tidak diterima, apapun tidak diterima ketika kita menolak takdir Allah alias jidal. Makanya mudah-mudahan dengan paham agama itu agama tunduk. Ya, jadi agama itu harus tunduk. Dari tunduk melahirkan rasa hina. Tunduk adalah dibuktikan dengan mau mencari ilmu. Ya, jadi ciri orang yang tunduk dibuktikan dengan ilmu yang benar. Ciri hina mengamalkan ilmu yang benar tadi. Nah, insya Allah kita akan selamat dari jidal, ya, akan selamat dari fusuk, akan selamat dari rofat. Nah, buktikan itulah ketaatan. Ibadah dengan benar, dengan mencontoh Rasul itu ketaatan. Itulah syariat, agama syariat, kurikulum. Nah, bicara agama tidak hanya bicara dunia, bicara akhirat. Inilah perhitungan alias hisab. Makanya agama juga menerangkan kepada kita yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi orang-orang munafik yang menjauh ilmu, dia nggak paham 5 poin ini ketika bicara agama, nggak paham. Makanya amal-amalnya bebas-bebas saja. Nah, makanya seperti ini teman-teman, orang-orang munafik yang menjauh dari ilmu tidak paham yang seperti ini, tidak bisa membedakan mana agama, mana millah, mana madhab, nggak bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan. Ketika bicara din, ini Allah, syariat Allah, syariat Allah. Nah, syariat Allah ini perlu diimplementasikan, perlu ada yang mencontohkan dalam prakteknya. Inilah Rasulullah yang mempraktekannya. Ketika Rasulullah mempraktekkan syariat Allah di dalam dinnya, disebut millah atau disebut sunnah. Ya. Nah, ketika kita mendapati permasalahan tentang sunnah atau tentang syariat, maka Allah munculkan para ulama-ulama. Nah, disebutlah dengan madhab. Jadi madhab jangan sampai jadi agama. Jangan sampai jadi agama. Yang jadi agama cukup sampai sini saja, millah atau sunnah. Ini agama. Tapi ketika bicara prakteknya, nah, ketika bicara madhab, bukan bicara agama, bicara alat bantu. Kalau alat itu bisa membantu, kita pakai. Kalau nggak bisa dipakai, kalau nggak bisa membantu, jangan dipakai. Itulah madhab. Nah, umat Islam sekarang ini banyak yang membalikan madhab menjadi agama. Wa'iyadzubillah. Sekarang jadi kenyataan, ya. Ada hadis, ada Al-Quran, gak mau. Saya mau tetap pakai yang dari madhab saya. Padahal belum tentu dari pusatnya, belum tentu dari Imam Syafi'i, tapi dari Syafi'iyah. Berarti dari mereka yang mengikuti Imam Syafi'i, disebut Syafi'iyah. Mereka pun Syafi'iyah mengeluarkan lagi fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya yang tidak langsung dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad, Hambaliyah, terus begitu. Padahal kalau kita komitmen kembali kepada 4 tokoh madhab ini, wang mereka juga tidak mengklaim mereka imam madhab, mereka benar-benar hati-hati. Diwakil oleh Imam Ahmad tentang harusnya kita ini hati-hati dalam beramal agama. Apa kata Imam Ahmad? La tuqallid malikan, jangan ikuti Malik. Dengan menggunakan kata-kata tuqallid alias taklid, ya. La tuqallid malikan, jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Auza'i, dan jangan juga taklid kepada Auza'i dan sebagainya. Khudhu au khudh min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil. Itu nasihat Imam Ahmad mewakili 4 imam mazhab, tiganya. Bahkan beliau masih mengatakan min qillati fiqhi rajulin ayyuqallida dinahu. Di antara tanda lemahnya seseorang dalam berpikir agama, dalam memahami agama, membiarkan bahkan mengajak orang lain untuk ikut tata cara dia beragama. Itu tandanya lemah.
Ya, tandanya lemah. Jadi para imam madhab yang mereka tidak juga mengklaim menamai mereka imam madhab, mereka sangat takut kalau mereka tuh ikut kepada mereka. Kalau manusia itu ikut mereka, mereka sangat takut. Sekarang bagaimana? Berlomba-lomba untuk mencari pengikut. Ya, jadi berlomba-lomba untuk cari pengikut. Jadi mencari pengikut untuk beramal agama seperti dirinya, itu justru kata Imam Ahmad min qillati fiqhi rajulin, tanda lemahnya cara berpikir dia dalam masalah agama. Ya, jadi apa arti subhat? Ya, akhirnya mengikuti syubhat. Jadi ini teman-teman, ini harus kita pahami. Madhab itu bukan agama. Agama itu ini sunnah millah, nama untuk praktek dari syariat Allah. Ya, jadi madhab adalah alat bantu. Jika itu bisa membantu kita, kita ambil. Jika tidak, jangan dipaksakan. Ya, dan kita tidak akan ditanya siapa imam madhabmu, nggak bakal ditanya seperti itu. Ya, yang akan ditanya justru apakah kalian mengikuti Rasul atau tidak. Itu yang akan ditanya. Ya, madza adzabtumul mursalin. Yang akan ditanya madza adzabtumul mursalin. Apa yang kalian ikuti dari para rasulku. Itu teman-teman. Enggak dari apa yang kalian ikuti dari madhab. Enggak seperti itu. Ya, jadi sekali lagi bicara syariat Allah itu din. Dipraktekkan oleh Rasulullah namanya millah atau sunnah. Satu contoh, Rasulullah menyebut kata millah yang sering juga saya sampaikan ke teman-teman. Ketika ada seorang masuk ke masjid, Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Seorang itu sholatnya tidak benar. Kata Rasulullah, lau mata ala ghairi millati Muhammadin. Andai dia matinya tidak di atas millah Muhammad. Nah, millah ini sebutan untuk agama, tapi dalam bentuk prakteknya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi jangan lupa madhab alat bantu, bukan wajib. Ya, tidak ada Rasul mengatakan wajib bermadhab. Kalau wajib bermadhab, bagaimana para sahabat? Ya, sahabat bermadhab siapa? Kalau bermadhab itu wajib. Ya. Sedangkan mazhab itu muncul lahir setelah para sahabat, setelah tabi'in. Kalau mazhab itu wajib, berarti para sahabat, para tabi'in pertama nggak bermazhab. Salahkah mereka? Nah, itu teman-teman ya. Baik, berikutnya. Jadi orang-orang munafik yang tidak seperti tadi sebelumnya dijelaskan, tidak paham macam-macam pengetahuan, tidak mengerti akal itu fungsinya untuk apa, tidak pernah bicara agama seperti apa, harus bagaimana, maka mereka itu diingatkan oleh Allah di dalam surah Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah, kita diingatkan ya, jangan sampai kita seperti yang Allah terangkan dalam ayat ini. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu pengetahuannya atau ilmunya terbatas hanya masalah dunia, dan mereka juga tidak mau mencari tahu tentang hakikat kehidupan dunia. Akhirnya mereka tidak mengetahui tentang hakikat kehidupan akhirat, walaupun secara lahiriah mereka melakukan amal akhirat. Kita bisa melihat ya, mereka sholat, mereka zakat, mereka haji, umrah, mereka melakukan ummahatul a'mal, amal-amal induk. Tapi itu hanya lahiriah saja. Ya, hanya lahiriah saja. Mereka beramal begitu tidak muncul dari ruhani. Tidak ada ruh dalam beramalnya. Target mereka tetap dunia saja. Seperti pernah saya ceritakan ke teman-teman. Mohon maaf, saya ketemu di sekitar Masjidil Haram ya, ketika makan itu ketemu seseorang dari Indonesia.
ya, dari daerah tertentu, mungkin nggak perlu saya sebutkan daerahnya tertentu. Dia sudah tinggal 12 tahun di sana, dekat dengan Masjidil Haram. Tapi apa pekerjaannya teman-teman? Pekerjaannya menampung rokok dan berjualan rokok di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi kalau ada yang mau datang ke sana baik haji atau yang mu'tamir para umroh, itu dipesan nanti dari Indonesia bawa rokok. Dibeli oleh dia sekian, nanti dijual lagi oleh dia di sana sekian. Jadi di sana dia sedang memperkaya diri, menjual dengan membeli dan menjual barang yang diharamkan. Wal'iyadzubillah. Ya. Seperti itu teman-teman. Itu padahal ada di sekitar Masjidil Haram, ya. Padahal di sana banyak orang-orang merindukan untuk bisa ibadah di Masjidil Haram, yang pahalanya berlipat-lipat ganda, 1.500, ya, dibanding dengan masjid-masjid lain. Dia malah 12 tahun, sekarang lebih malah, ya. Sekarang mungkin sudah 17 tahun kalau masih ada di sana. Pekerjaannya seperti itu terus menerus. Bahkan ada mutawib, pembimbing ibadahnya itu. Sebelum berangkat ke sana, dititipin itu setiap jamaah satu apa namanya tuh? Satu slop, dititipin itu. Wal'iyadzubillah, untuk dijual di sana. Nah, jadi inilah teman-teman. Walaupun secara lahiriah mereka melakukan amal akhirat, tapi tidak dari ruh, karena tidak paham hakikat hidup, akhirnya tidak paham hakikat beragama. Jadi walaupun beramal ya begitu aja, tidak memberikan pengaruh yang positif. Tadi seharusnya dari sholat tanha anil fahsya wal munkar, dari zakat bisa membersihkan harta bendanya, lahir ya keinginan untuk terus berderma. Jud itu dermawan, ya. Baik dalam saat dia lapang atau sempit, tetap jud, tetap dermawan, ya. Kemudian dari puasa bisa terus menahan, dari haji, tapi ini ternyata tidak, karena tidak paham ummahatul a'mal, tidak paham hakikat hidup, maka tidak paham hakikat kehidupan akhirat. Nah, dua ayat ini menerangkan karena mereka sudah melakukan amal akhirat, namun bukan dari hasil memahami hakikat kehidupan dunia, maka akhirnya mereka pun berat untuk sungguh-sungguh memahami tentang kehidupan akhirat. Iya, udah nyaman mereka, ya, udah nyaman mereka, sudah menyaman, bahkan dikoreksi pun tidak mau. Apalagi mereka sudah jadi seorang tokoh yang salah, ya. Ayo teman-teman ya, jadi ayat ini mengingatkan kita ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini mereka orang-orang yang sudah terkena syahwat dunia, ya, terkena kenikmatan dunia. Mereka melupakan kenikmatan akhirat. Nah, oleh karena itu ada ulama mengingatkan, ya, terkait dengan sifat orang munafik yang menjauhi ilmu, ya, yang tidak suka ilmu, ya, tidak suka ilmu, maksudnya tidak suka ilmu akhirat, taunya ilmu dunia saja, ya, bagaimana mencari kesenangan dunia, taunya itu saja. Maka ulama tersebut mengingatkan kita tentang hal itu dengan apa teman-teman? Ah, ini An Abi Jauza rahimahullah qala naqlul hijarati ahwanu 'alal munafiq min qiraatil Qur'an. Ya. Dari Abu Jauza, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, bagi orang munafik memindahkan batu itu lebih ringan daripada membaca Al-Qur'an. Padahal memindahkan batu itu berat. Ya, berat. Tapi bagi mereka memindahkan batu yang berat itu dianggap ringan daripada membaca Al-Quran, ya. Seharusnya kan terbalik, baca Al-Quran itu harusnya lebih ringan, mengangkat batu itu berat. Tapi membuat orang munafik tidak demikian. Apa maksudnya? Ini dia, mereka lebih suka menyibukkan diri dalam masalah dunia
daripada menyibukkan dalam masalah akhirat. Jadi ketika kita lebih cenderung menyibukkan dunia, ya, dan tidak mengerti akhirat, bahkan tidak mau menyibukkan diri untuk akhirat, itu berarti kita sedang terpapar munafik dan dianggapnya kita ini sedang mengangkat batu, ya, dan dianggapnya ringan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kedua, mereka beranggapan bahwa masalah dunia bisa dirasakan langsung hasilnya, sementara masalah akhirat tidak demikian. Begitulah biasanya kita ini memandang sesuatu yang real. Kalau sudah lihat buktinya bergegas. Tapi kalau kapan buktinya belum kelihatan, enggak. Nah, itulah ketika bicara akhirat, Allah tidak langsung memberikan hasilnya. Ya. Kata Allah, barang siapa yang sholat, Allah akan beri surga nanti di akhirat. Seperti apa surga? Enggak langsung. Tapi coba kalau berbisnis, yuk kita bisnis yuk patungan. Nah, yang dapat siapa yang menyimpan modal sekian, yang berinvest sekian, nanti akan dapat sekian. Ini usahanya jelas, udah langsung berbondong-bondong. Ya, jadi segala hal yang buktinya akan bisa langsung, itu biasanya membuat kita semangat. Tapi nanti yang hasilnya ditunda, biasanya malas. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu. Padahal Allah menyuruh kita berpikir mengikuti apa yang Allah inginkan, ya. Ala muradillah wa ala muradi rasuli, seperti itu. Jadi sepertinya kita berpikir terbalik, ya. Apa yang kita lihat baik, padahal itu buruk, kita lebih melihat yang baiknya. Tadi dalam ayat ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Melihat dunia itu yang kelihatannya saja, di balik dunia tidak pernah dilihat. Begitu pula ayat Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini dibaca tapi enggak pernah melihat di balik ayat ini ada apa. Ya, di dalam ayat ini ada apa? Enggak pernah dilihatnya. Seperti itu. Makanya diistilahkan membaca Al-Qur'an berat. Ya, membaca Al-Qur'an berat. Kenapa? Karena di balik ayat itu akan ada perintah-perintah, akan ada larangan-larangan. Ya, ketika kita mengetahuinya. Setiap ayat itu begitu teman-teman. Ya, setiap ayat itu mengandung perintah dan larangan. Itu setiap ayat. Kapan? Ketika kita mentadaburinya dengan benar. Tapi walaupun ayat itu jelas perintah, tapi kita tidak paham bagaimana berinteraksi dengan ayat, kita nggak merasa diperintah. Bahkan kita juga nggak merasa dilarang. Baca-baca aja. Padahal targetnya pahala. Ya, tapi kita tidak tahu itu ayat perintah, tapi kita nyaman-nyaman saja. Ya. Perintah kata Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat, itu perintah. Tapi karena kita hanya membaca saja, ya aman-aman aja. Ya. Suruh sholat, nggak sholat. Giliran sholat, sholatnya tidak benar, padahal ayatnya dibaca. Seperti itu, ya. Nah, jadi naqlul hijarati ahwanu 'alal munafiq min qiraatil Qur'an. Bagi orang munafik, memindahkan batu itu lebih ringan daripada membaca Al-Quran. Artinya mereka lebih suka menyibukkan diri dalam masalah dunia daripada menyibukkan diri dalam masalah akhirat. Mereka beranggapan bahwa masalah dunia bisa dirasakan langsung hasilnya, sementara masalah akhirat tidak demikian. Sedikit lagi teman-teman. Lihat di dalam surah Al-Baqarah, ayatnya tidak jauh dari yang suka kita baca. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Perumpamaan mereka siapa? Orang-orang munafik. Ini Allah sedang memberikan kepada kita perumpamaan orang munafik. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, alias minta cahaya, ya, alias mereka tuh butuh cahaya, ya. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang tertimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari tangan mereka untuk menghindari suara petir karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Dalam ayat 17, 18, 19 surah Al-Baqarah ini, satu, Allah mengumpamakan kebenaran atau ilmu Al-Quran hadis itu seperti cahaya atau air hujan, ya. Jadi ayat Al-Quran hadis itu Allah umpamakan cahaya atau air hujan. Al-Quran atau hadis itu seperti cahaya. Mengapa? Karena akan menerangi kegelapan atau menghilangkan kebodohan, ya. Kemudian tiga, Al-Quran hadis itu ibarat air. Mengapa? Karena air akan menghidupkan tanah yang mati atau kering, bahkan menyuburkannya. Nah, empat, dengan demikian Al-Quran hadis akan menjadikan hati yang keras menjadi lembut, alias mudah menerima kebenaran. 5. Orang munafik lebih membutuhkan ilmu dunia, padahal sebenarnya mereka juga membutuhkan ilmu akhirat. Akan tetapi mereka malas mencarinya dan berat mengamalkannya. Nah, jadi tadi dalam ayat Al-Quran dikatakan au kasayyibin minas sama, ya. Tadi apa? Au kasayyibin minas sama'i fihi dzulumat wa ra'du. Nah, ini saib ini air hujan. Tapi ketika hujan turun atau akan turun, itu ada ra'du, ada kilat, ada ini. Ini menunjukkan ketika ada ilmu yang benar, orang munafik itu ketakutan dengan ilmu yang benar. Karena mereka tuh berat untuk beramal yang benar. Mau sholat yang benar mereka berat. Mau puasa yang benar mereka berat. Mau zakat yang benar mereka berat. Kenapa? Karena sudah diliputi oleh dunia, ya. Sudah kadung senang ke dunia. Jadi ketika ada amal-amal agama, ini mereka akan berat. Nah, diibaratkan keberatan mereka itu ini. Ada ra'dun, ada barkun, ya. Jadi mereka ketakutan. Wa'iyadzubillah, ya. Jadi orang munafik lebih membutuhkan ilmu dunia, padahal sebenarnya mereka juga membutuhkan ilmu akhirat. Akan tetapi mereka malas mencarinya dan berat mengamalkannya. Jadi sudah dikuasai syahwat, ya. Mudah dikuasai syahwat. Kalau kita bahas sebelumnya itu sudah dikuasai oleh iblis, ya. Dari 1, 2 dari depan, di belakang, kanan, kiri, dari dalam dan dari luar. Sudah dikuasai seperti itu. Orang munafik itu juga mengetahui adanya kebenaran, tahu kebenaran, akan tetapi mereka gengsi untuk mengakuinya, ya. Jadi apalagi para tokoh-tokoh agama yang mereka salah, ketika kita luruskan mereka gengsi menerimanya. Nah, berarti saat itu Allah memberitahu mereka di dalam hatinya ada kemunafikan, ya, ada kemunafikan. Kenapa? Karena orang Islam itu harusnya rindu nasihat, seperti Allah memberikannya kepada kita ilmu dalam surat yang pendek, surat Al-Asr, ya. Jadi kalau mau tidak rugi kata Allah harus jadi orang beriman yang beramal soleh, bersaling nasihat menasehati. Kalau tidak demikian, tidak, kata Allah, orang rugi. Walaupun kelihatannya tadi secara fisik dia sholat, secara fisik dia zakat, ya. Tapi ketika diberi nasihat tidak terima, pada itu salah dan itu hak dia.
itu berarti tetap rugi kata Allah. Dan itu sudah kena kemunafikan. Nah, akhirnya mereka tuli. Apa tuli di sini? Tidak mau mendengar. Jadi maksud tuli itu tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar apa? Kebenaran. Mereka bisu. Apa maksudnya? Tidak mau bicara kebenaran. Mereka buta, tidak mau melihat kebenaran. Itulah munafik. Ya, udah jelas ini kebenaran, gak mau. Ya, udah jelas ini kebenaran, gak mau. Itulah orang munafik. Wal'iyadzubillah. Sedikit lagi teman-teman. Lan tarda, wala kurang waw ya. Wala tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ingat teman-teman, sebelum Al-Quran diturunkan ada Taurat, ada Injil, ya, ada Yahudi, ada Nasrani. Namun Yahudi Nasrani tidak beramal dengan kitab-kitab mereka. Nah, gitu ya, tidak beramal dengan kitab-kitab mereka. Yahudi tidak beramal dengan kitab mereka. Nasrani juga tidak. Ya. Nah, mereka berjuang, ya, agar umat Islam ini ikut tata cara beribadah mereka, ikut milah mereka, ya, ikut dalam beragama itu seperti mereka beragama. Nah, itu, ya, kata Allah, kul inna hudallahi wal huda, ya, sesungguhnya petunjuk Allah lah, petunjuk Allah itulah yang benar. Wala ini tabata awahum, seandainya sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, agar ikut milah mereka, tata cara Yahudi dan Nasrani dalam beragama, dalam beribadah, apa kata Allah? Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Jadi kalau kita sudah ngotot dengan kebid'ahan, dengan amal yang salah, terus ngotot, maka ujung ayat mengatakan Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong mereka. Itu teman-teman. Jadi hati-hatilah dengan bid'ah. Jadi para pelaku bid'ah ini, kalau mereka tidak pernah mau sadar, ayat ini sudah jelas, Allah tidak akan mau menjadi pelindung dan penolong mereka. Ya. Jadi makanya tidak aneh orang-orang bid'ah itu semakin terus menjadi-jadi kebid'ahannya. Kenapa? Lepas, Allah sudah melepaskan mereka. Ya, sudah melepaskan mereka. Dan bahayanya orang-orang bid'ah itu, mereka penentang Allah, mereka penyaing Allah, ya, penentang dan mempecah Allah, syariat Allah, dan penyaing Allah, seperti itu. Dan mereka tahu ayat agama itu sempurna, tapi ditambah-tambah. Padahal kata Umar Al-Khattab, jika sesuatu sudah sempurna ditambah-tambah, berarti jadi tidak sempurna. Nah, ahlu bidah ini seperti itu, ya. Dan pasti namanya ahlu bidah munafik, ya, ahlu bidah munafik, seperti itu teman-teman. Dikit lagi teman-teman, terakhir kayaknya, atau satu lagi, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'u ahwahum. Ini awal ayat ini terkait dengan orang-orang yang tidak ikut Rasul. Karena mau tidak ikut Rasul, ayo kalau gitu coba datangkan kitab selain Al-Quran. Kalau kamu tidak mau ikut Al-Quran, datangkan kitab yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu, mereka tidak bisa. Nah, kata Allah, fa in lam yastajibu lak, kalau mereka tidak bisa memenuhi tantanganmu, tidak bisa mendatangkan kitab yang semisal dengan Al-Quran, ketahui kata Allah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi ahlu bid'ah itu mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti syariat Allah. Nah, begitu teman ya. Terakhir, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Disadari atau tidak, sengaja atau tidak, mereka sebenarnya tadi sedang terus diprovokasi oleh Yahudi Nasrani supaya mereka ikut gaya, ikut milah Yahudi Nasrani. Yang tujuannya apa ini? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka. Mereka tetap tipu daya mereka,
tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sunnah ini ibarat air. Selama air itu terus bertambah dari sumbernya, akan memecahkan semuanya. Ya, dimasukkan kemanapun, kalau dari sumbernya terus dimunculkan, itu akan sebesar apapun bendungan akan hancur. Kenapa? Ini ayatnya jelas. Ya, jelas. Allah akan sempurnakan. Ditutup rapat dari sini, tapi Allah terus tambah, akan hancur. Tutup dari sini, Allah terus tambah, akan hancur. Semua yang akan menghalangi akan hancur. Ini ayatnya sudah jelas. Ya, sehebat apapun bendungan-bendungan dibendung oleh mereka, tapi Allah terus menambah air itu. Tidak membiarkan ini tergenang. Allah tambah terus dari sumbernya. Maka bendungan-bendungan itu akan hancur. Itulah teman-teman. Jadi Allah sudah janji, ya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya itu, Islam ini, walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi orang-orang munafik menjauhi ilmu. Jadi tanda mereka menjauhi ilmu diantaranya ini, akan terprovokasi ikut millah selain dari Islam. Ya, wa'iyadzubillah. Teman-teman, sebenarnya masih banyak ayat-ayatnya, dan kalau dibahas mungkin tidak selesai-selesai. Jadi sampai ayat ini saja, ya. Insya Allah berikutnya yang ke-11, ya. Jadi orang munafik itu suka pujian orang, alias riya, sum'ah dan ujub. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang tanda orang munafik yang ke-10 menjadikan kita terus diingatkan, ya, dengan ayat-ayat, dengan hadis, dan dengan perkataan para ulama saleh bahwa ilmu itu penting, ya. Laulal ilm lakana nas kal bahaim. Andai tidak karena ilmu, manusia itu akan seperti hewan, atau kal asya, seperti benda-benda mati pada umumnya, atau benda-benda hidup yang tidak bermanfaat. Wa'iyadzubillah. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk diri kita, keluarga, teman-teman, dan semuanya umat Rasul, ya, dalam kehidupan dunia untuk akhiratnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.